terkait bagaimana kedudukan manusia dan Allah. Hal ini Allah katakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu, sudah tidak asing lagi tatkala kita mulai masuk akil balik, kita dididik Allah lewat utusannya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalur syariah. Dan itu Allah tuangkan di dalam sebuah ayat surat Ali Imran ayat 31, di mana Rasulullah tidak hanya mendidik kita sebagai umatnya di dalam jalur syariah, tetapi beliau juga mendidik kita di jalur hakikat. Dengan pendidikan jalur syariah itulah yang akan menimbulkan satu akhlak antara manusia satu dengan yang lain, yang terkenal kita sebut sebagai hablum minan nas. Dan itu Allah sengaja mendidik kita pada jasmani kita, tetapi juga Allah juga mendidik kita lewat utusannya terhadap rohaniah kita. Allah didik kita lewat jalur hakikat supaya rohaniah ini bisa sampai makrifat pada Allah. Ketika saat manusia sudah mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini, maka rohaniah ditekankan oleh Rasulullah untuk condong hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Millata Ibrahim Hanifa, condongnya hati hanya pada Allah, baik dari segi percintaan atau segi pemujaan, bahkan penyembahan, manakala manusia itu sudah mengawali pendidikan rohaniah ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, dalam kesempatan malam hari ini saya akan berbicara tentang masalah kedudukan manusia dan kedudukan Allah itu di mana. Berangkat dari surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82 yang menceritakan tentang hikayah sejarah Baginda Musa alaihissalam ketika proses mulai dari syariah sampai pada makrifat pada Allah. Beliau diperintahkan Allah untuk berguru terhadap Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam ayat 60 Allah katakan, Nabi Musa tidak akan pernah berhenti perjalanannya apabila tidak bertemu dua mata air, di
di lautan, yaitu pertemuan antara air tawar dengan air asin. Itu maksud beliau, dia tidak akan pernah berhenti manakala dia itu tidak sampai pada makrifat pada Allah. Mestinya kita juga meniru hikayah sejarah beliau Nabiullah Musa alaihissalam. Tetapi ketika saat beliau bertemu terhadap Nabi Khidir, Nabi Khidir sudah mengatakan, andai kata kau bisa sabar menghadapi pelajaran dariku, Anda akan terus bisa mengikuti aku. Kata beliau Nabi Khidir. Tapi andai kata kau tidak sabar menghadapi pelajaran dariku, kau akan terpisah atau berpisah denganku. Ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Tadi awal saya katakan, kita manusia mulai akil balik, bahkan sebelumnya kita sudah didik oleh tabi'in, pewaris Rasulullah, para ulama, tentang masalah teori atau sistem di dalam hukum syariah. Apa hukum syariah? Hukum yang memberikan batasan-batasan jasmani ini untuk tidak meninggalkan perintah. Yang satu, yang kedua, untuk tidak menjalankan larangan. Itu batas-batasnya. Sehingga di situ ditekankanlah kita untuk menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini sudah jelas. Jasmani sudah kita lakukan. Sehingga kita ketika diwajibkan sholat, kita sholat. Diwajibkan puasa, kita juga puasa. Ini semuanya adalah ta'alluq, ada hubungan antara sesama makhluk. Ini yang Rasulullah katakan sebagai hablum minan nas. Cuman elokkah kita hanya berhenti di situ, sementara wal akhiratu khairu wa abqa, hablum minallah, hubungan langsung ruhaniyah kita pada Allah tidak kita perhatikan? Elokkah? Menurut saya ya kurang elok. Pantaskah kita itu berhenti di situ sementara diri kita juga terdiri ruhaniyah ini tidak kita perhatikan talinya ruh pada Allah langsung? Kalau menurut kula kirang elok, kurang elok, kurang pantas manakala tidak kita teruskan pelajaran kita untuk menuju sampai makrifat Allah. Pertanyaannya, bisakah kita sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, lagi itu nggih, bisakah mencapai derajat pangkat sampai ke makrifatullah? Semua jawaban itu ada di benak kita masing-masing. Ingat, Allah ketika mengendaki satu hambanya itu tidak melihat nasab.
tidak melihat keturunan kita. Enggak. Itu seenaknya Allah sendiri. Manakala si A dikehendaki Allah sampai pada tingkatan makrifat, walaupun si A ini tidak ada nasab atau dzurriyyah para kekasih Allah, mampukah Allah mengendaki ini? Kita jawab di dalam hati. Mampukah Allah menghendaki satu hamba, dia tidak ada latar belakang keturunan kiai, keturunan para kekasih Allah, dia jadi kekasih Allah? Mampukah Allah menghendaki hal seperti ini? Menurut saya, berhubung Allah sudah ditegaskan innallaha ala kulli syai'in qadir, maka Allah mampu. Miturut keyakinan saya. Lantas bukan berarti saya menyalahkan orang yang berpendapat enggak mampu. Enggak. Persepsi keyakinan si A dengan si B itu kadang tidak sama dalam hal berpendapat. Sama dengan begini, Pak, tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Gila ini ada dua pendapat. Ketika Rasulullah Isra, ya, itu tidak hanya jasadnya saja, tidak hanya ruhnya saja, ma'a jasadihi, serta beserta jasadnya. Kil yang kedua, ada yang berpendapat ulama biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Pertanyaannya, apakah yang benar mana? Mana yang benar? Ruhnya saja apa sekalian dengan jasad? Just tinggal kita berpendapat di mana. Kalau pertanyaannya yang benar mana, miturut saya keduanya itu benar. Ada yang kekeh ruhnya saja, ada yang kekeh sekalian jasadnya. Dua pendapat yang tidak sama, mesti ketika bertemu ini tidak akan mungkin mau saling disalahkan, nah gitu toh. Sebab keduanya punya hujah, punya dasar masing-masing. Tidak jauh berbeda dengan hukum suami menyentuh istri batal apa enggak. Ada yang mengatakan batal, nggih. Ada yang mengatakan tidak batal. Kita berhenti, Pak, untuk debat berhenti. Kita harus sibuk untuk membangun rohaniah kita, habl terhadap Allah. Sebab dari sisi lain, wa min waraihim barzakhun, kita ditunggu kematian. Tatkala kita tidak sibuk terlebih dahulu tentang bagaimana cara membangun rohaniah kita, sementara kita di belakang kita akan pasti mengalami atau dijemput satu kematian. Bagaimana mungkin rohaniah kita yang belum kita bangun terhadap Allah, ketika idza jaa ajaluhum itu datang, bagaimana? Ini yang menjadi
buah pikiran saya, tidak hanya pada diri saya, tetapi juga terhadap diri umat. Sehingga mengapa saya jauh-jauh dari Mojokerto sampai ke Banyuwangi yang memakan waktu kurang lebih 7 jam. Tiap hari di samping saya dapat mandat perintah dari Allah untuk menyampaikan tentang bagaimana cara membangun rohaniah kita, tetapi saya juga tidak bisa memilih untuk tidak berangkat. Semata-mata inilah bentuk rohimnya Allah terhadap kita sebagai umat, sebagai hambanya, supaya tatkala kita dijemput oleh kematian, ruhaniah kita sudah siap menghadap wa inna ilaihi raji'un, kembali dengan selamat, kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Kalau jasad kita Bapak Ibu Allah ciptakan dari tanah, nanti kembali kepada tanah manakala tidak bisa kembali, ada tetangga kita, saudara kita, anak, istri, suami menghantarkan kita ke makom, ke kuburan. Kita nggak usah gelisah, besok pasti kita ada yang mengantar. Cuman persoalannya ruhaniyah ini yang Allah ciptakan dari Allah, wa nafakhtu, dan ini dituntut Allah bisa kembali kepada Allah. Kepada Allah, siapa yang mengantar kita? Kalau tidak amaliyah yang bersifatkan makrifat pada Allah. Bapak Ibu, ini yang selama ini menjadikan saya memfikirkan terhadap diri saya sendiri, juga terhadap umat. Urusan apa yang akan kami sajikan terhadap umat yang khusus terkait pembangunan rohaniah itu bukan urusan saya. Sebab Allah sudah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Ajaran ini harus diterima, enggak. Ajaran yang mana? Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Yaitu ajaran Rasulullah yang khusus masalah membangun rohaniah. Mengapa rohaniah kita dibangun? Harus dibangun karena Bapak Ibu, rohaniah kita selama ini menjadi budaknya hawa nafsu. Jadi budaknya hawa nafsu. Tandanya kalau rohaniah jadi budaknya hawa nafsu itu bagaimana, Pak? Semua amal kita, semua amal yang sumber, yang katanya dari diri kita, yang kita lakukan, amal, apakah itu sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, atau sodakoh, atau amal dalam rumah tangga, tanpa kecuali tanda kalau ruhaniah kita itu menjadi budaknya hawa nafsu. Amal itu ada unsur kepentingan hawa nafsu. Nafsu itu diri, Pak. Dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amratu bisu. Allah nang Allah itu maksudnya bagaimana? Ketika saya beramal, di dalam hati saya ruhaniah ini mengaku diri saya yang bisa beramal. Mohon maaf kalau saya tidak bisa bahasa apa? Madura loh nggih.
saya pengen belajar, katanya Pak Haji, seminggu di Wongsorejo. Minimal seminggu di Wongsorejo nanti bisa. Kula pikir-pikir, lagu seminggu ning kene terus piye ngajine bendino ngoten. Kudu privat, Pak. Sinten sing purun ngajari. Masalahnya bulan ini sudah ada jadwal geser ke Madura. Ya. Jadi kalau saya bisa berbahasa Madura kan enak, Pak ya. Enak. Bahasa Jawa. Untung bahasa Indonesia ada yang paham. Entah apa kata Allah nanti. Saya bisanya gur tedung, kakan, gitu aja. Allah ya Karim. Pun saya teruskan. Lah, tanda kalau amaliyah saya itu ada kepentingan nafsu, tandanya apa? Di dalam hati saya ada rasa, ada iman, merasa diri saya yang bisa melakukan ini. Berarti Allahnya kan kita lalaikan, Pak ya. Allahnya kita lalaikan. Entah kita gadaikan atau gimana itu. Nah, inilah yang kumaksud. Amal, perilaku apapun yang timbul dari diri saya ada kepentingan nafsu. Contoh, saya sholat, Pak. Dalam hati saya pengen, olehnya saya sholat itu tidak dimasukkan neraka, bahkan dimasukkan surga. Aku tanya, surga neraka itu makhluk napa mboten? Makhluk. Itu kan yang menciptakan kan Allah. Tapi hatiku bergantung terhadap makhluk. Tidak ada ta'alluq ruhaniyah saya, tali ini langsung pada Allah. Tidak ada. Dengan bentuk keyakinan saya dalam hati saya itu, olehnya saya bisa melakukan sholat karena diri saya sendiri. Tidak ada hubungan tali hati berupa iman pada Allah. Tidak ada. Sehingga jangan heran Bapak Ibu, ketika saya sholat, hati ini dipenuhi dengan dimasuki oleh nafsu. Akhirnya nafsu mengajak saya untuk berbuat jelek pada Allah dengan bentuk melalaikan pada Allah. Akhirnya ingatlah saya istri, ingatlah sama anak, ingatlah sama pekerjaan, ingatlah pada urusan-urusan selain Allah. Ini fakta dan tidak bisa dibantah. Siapapun kita, apapun status kita, pasti seperti itu, Pak. Manakala ruhaniyah kita tidak dibangun. Padahal ini yang terpenting. Menurut Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu tidak hanya jasmani, juga ruhani. Akhlak istimaiyah jasmani, akhlak ruhaniyah ilahiyah itu akhlak ruhani. Sehingga ketika saya sholat, hati saya tidak bisa makrifat Allah, tidak bisa, nggak bisa. Lah, saya hadir di tengah-tengah umat, tugas saya, status saya nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan perkara-perkara yang hak. Ini urusan umat menolak, itu tidak saya salahkan. Karena beliau-beliau juga punya hujjah, punya pendapat miturut imannya masing-masing. Rasulullah Muhammad juga ditegur Allah.
Tidak ada paksaan Muhammad. Umatmu harus menerima ajaranmu, enggak. La ikraha fiddin. Ajaran yang diemban Rasulullah adalah qad tabayyanar rusdu minal ghoi. Ajaran yang ruhaniyah kita asalnya gelap terhadap Allah disebabkan karena hawa nafsu yang setiap saat dan waktu bertengger di dalam hati kita, itu dikeluarkan. Kita masuk terhadap zona ajaran yang penuh hidayah pada Allah. Tetapi saya katakan, ini ajaran tidak boleh dipaksakan. Ingat dalam surah Al-Anbiya ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya disebabkan karena kaumnya menolak ajaran beliau, Nabi Yunus ditegur dan dihukum Allah dengan bentuk dimakan ikan paus atau ikan hiu karena meninggalkan, Pak. Mohon maaf, saya pun sejarah 2007 saya diusir dari kampung saya, jujur Pak, diusir karena saya menyampaikan dinul haq ini, pendidikan ruhaniah ini di tengah-tengah masyarakat umum. Cuman pada saat itu saya tidak mau meninggalkan, karena saya juga ditegur Allah tidak boleh keluar. Muhammad, jangan kau bersedih terhadap umatmu tatkala umatmu itu ada yang menolak ajaranmu, jangan. Akhirnya ketika beliau masuk di dalam kaum Taif, beliau tidak hanya ajarannya dicaci maki, dikatakan sesat, beliau pun dicidrai, dihantam kotoran onta, dihantam batu, sampai beliau pelipisnya berdarah. Saat itu juga malaikat Jibril menawarkan diri untuk membumi hanguskan kaum Taif. Bagaimana jawab Rasulullah? Jangan. Maklum, dia belum mengerti. Gitu Pak nggih? Orang dekat jenengan, anak apa istri apa suami manakala menolak, jangan dibenci. Jangan. Karena belum mengerti. Tur juga jangan ditinggal. Suara sumbang di belakang, Gus, ditukar aja. Kalau istri nggak mau ikut seiman, ditukar yang ya jangan begitulah. Ya kalau Lombok Pak nih bisa ditukar, janganlah. Terus bimbing aja lah, terus. Rasulullah memberikan teladan Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak Pak. Beliau jawab terhadap malaikat Jibril, biar Bril barangkali nanti kapan hatinya dapat hidayah dan atau generasinya, anak-anaknya menjadi pengikut aku. Jangan begitu ya Pak Rasulullah. Kalau kita bagaimana Pak? Lipas saja lagi tuh, tinggalkan saja lagi tuh, nggih. Cari lagi katanya. Nabi Yunus tidak hanya meninggalkan umatnya yang menolak, tetapi beliau juga berdoa memohon pada Allah supaya dihancurkan umat yang seperti itu. Itu Nabi Yunus. Dan para nabi-nabi yang lainnya kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sejarah semua dihapus, dihancurkan Allah. Umat Nabi Musa, umat Nabi siapapun itu dihancurkan.
Karena beliau berdoa. Buat apa? Hancurkan saja ya Allah. Ya dihancurkan. Tapi Rasulullah Muhammad. Inilah alasan mengapa satu-satu nabi atau rasul yang bisa memberikan syafaat terhadap umatnya besok di yaumil qiyamah secara pandang sudut syariat itu hanya Rasulullah. Di sini Pak. Karena Rasulullah punya pendapat, sekarang dia menolak, barangkali nanti dia dapat hidayah, mau tidur dia ngenangan. Iya, saya juga ada ruhaniyah, sholat saya juga asal-asalan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu Pak. Makanya pada saat detik kapanpun manakala ada yang menolak, sampean kasih maklum, ya, sampean kasih maklum. Sudah wajar toh Pak. Manakala ada orang buta berjalan, di depannya ada cagak atau tembok, terus tertabrak. Maklum toh Pak nggih? Karena buta. Mata hati kita, ainul basyirah, mata ruhaniyah kita Bapak Ibu, oleh karena sementara waktu masih tertutup, terhijabi oleh sesuatu selain Allah, sehingga ruhaniyah kita tidak bisa makrifat pada Allah, iku maklum manakala sholat ini masih kelingan selain Allah, masih teringat selain Allah, maklum. Cuman harus kita kasih solusi, harus kita kasih pengajaran. Urusan diterima atau tidak udah bukan urusan kita. Bapak Ibu, berarti kedudukan manusia di mata Allah, manakala kita masih hanya membangun jasmania saja lewat hukum syariah, yun sewu, mohon maaf, ruhaniyah kita itu tidak bisa makrifat Allah. Pak, saya tidak bicara inisial, enggak. Lebih baik saya contohkan pada diri saya sendiri. Coba ayo diangen-angen dengan hati. Saya tidak akan bisa Pak waktu sholat bisa melihat Allah, itu nggak bisa. Hati saya untuk teringat hanya pada Allah tidak bisa. Pasti terus teringat terhadap selain Allah, karena kita posisi masih menjadi budaknya hawa nafsu. Nafsu membudak kita sangat pintar. Didangkanlah kita wazuyyina linnasi hubbus syahawat, kesenangan duniawi ya di hadapan kita Pak. Akhirnya teringatnya hati kita tidak pada Allah, tetapi diplesetkan nafsu, teringat hati kita pada selain Allah, yaitu persoalan yang ada kaitannya dengan hubungan dunia. Wa yasudduna an sabilillah. Kita dihalang-halangi Pak. Ketika sholat ruhaniyah kita dihalang-halangi oleh nafsu, supaya tidak bisa teringat pada Allah dalam kurung makrifat Allah, tidak. Nggak boleh. Nafsu tidak memperbolehkan kita. Makanya dalam surah Ibrahim ayat 3 Allah katakan wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Kita ditekan untuk bercinta ruhaniyah kita ini dengan kesenangan dunia. Sebab kalau sudah masuk di situ wa yasudduna an sabilillah, mudah
ruhaniyah ini menghalang-halangi kita untuk pada Allah mudah. Wa yabghunaha iwaja. Di situ kita akan selalu diharapkan oleh nafsu untuk bengkok, tidak terus menuju kembali kepada Allah. Padahal sudah dikatakan ulaika, mereka ini nafsu ini adalah dhalalum mubin. Mereka adalah tersesat yang amat jauh. Siapa? Nafsu itu tadi. Paham Pak nggih? Wis. Jadi kedudukan kita sebagai manusia di mata Allah, manakala saya masih membangun jasmani saja, sampai kapanpun kita tidak bisa mengesahkan Allah. Sehingga masih ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Dan ini tidak salah miturut kacamata syariah. Sehingga kalau kita bicara bahasa hidup, kita manusia hidup itu karena dihidupi oleh Allah. Logika bisa diterima. Lah Allah menciptakan kita, menghidupkan kita itu hanya satu, supaya kita mau menyembah pada Allah. Jasmani sudah benar, cuman ruhani kita itu Pak, ruhani kita itu manakala tidak mengikuti kesempurnaan teladan Rasulullah, mohon maaf sekali lagi, miturut pendapat saya kurang benar. Bukan berarti nggak benar loh, kita di syariat jasmani ini sudah benar, tapi menurut saya kalau hanya berhenti ini itu kurang benar. Letak kurang benernya bagaimana? Satu, kita manusia pasti ada ruhaniyah, dan ruhaniyah dari Allah nanti kembali kepada Allah. Kalau kita bicara ruhaniyah, hubungannya dengan cinta Pak, cinta pada Allah. Makanya Allah sampaikan terhadap kita sebagai umat lewat baginda Rasul, lewat sumber yang benar, yang tidak bisa dibantah adalah Al-Quran. Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pun iki sampean pegang Ali Imran 31 Pak. Katakan Muhammad, apabila cintamu itu betul-betul diterima oleh Allah, cinta di ruhaniyah nih gitu Pak, ruhaniyah apa? Ikuti Muhammad. Iki kalau Allah sing dawuh. Tapi di sini Rasulullah yang diperintahkan dawuh oleh Allah. Ali Imran ayat 31. Apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, ikuti saya, kata Rasulullah. Kita harus mengikuti kanjeng Nabi. Jangan setengah-setengah kita mengikuti Rasulullah Pak. Jangan jasmania saja, tetapi juga rohaninya. Mengikuti kanjeng Nabi jenengan dari sisi mana saya mengikuti panjenengan? Kalau diteruskan dalam satu pertanyaan, Bapak Ibu, kalau kita sudah berbicara masalah cinta terhadap Allah, itu kedudukannya itu di ruhaniyah, bukan jasmani. Kalau jasmani, cinta kita itu terhadap sesama makhluk. Kalau ruhani, cinta kita bertemunya terhadap Allah.
kalau boleh saya katakan, kekafahan Rasulullah, kesempurnaan Rasulullah itu tidak hanya di pembangunan jasmani, juga pembangunan rohani. Dengan apa kita membangun rohani? Bapak Ibu, kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fisilmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam itu kita harus melihat Rasulullah. Apa? Tidak hanya syariat, thariqah, juga hakikat sampai makrifat. Syariah kita dididik oleh Rasulullah untuk jasmani, hakikat kita dididik Rasulullah terhadap rohani supaya bisa mencapai makrifat pada Allah. Al-Anbiya muncul satu kalimat tauhid, la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Inilah Bapak Ibu rumus-rumus, tempat-tempat mengapa kita dianjurkan untuk mensempurnakan keislaman kita masing-masing. Sebab tatkala ruhaniyah kita belum kita bangun, satu, pasti kita akan menjadi budaknya hawa nafsu. Kedua, kita pasti akan muncul sifat karakter yang dilarang Allah. Apa itu? Riya, takabur, sum'ah, hasud, dan lain sebagainya. Itu pasti muncul, Pak. Karena di dalam diri kita Bapak Ibu ada sifat dua. Setiap manusia ini. Basariyah, basiroh. Di dalam setiap diri kita sebagai manusia, Allah letakkan dua sifat. Satu sifat basariyah. Di situ ada nafsu dua, nafsiyah dan amaroh. Manakala kita belum terdidik ruhaniyah kita lewat tuntunan dinul haq yang disampaikan Rasulullah, maka ruhaniyah kita akan menjadi budaknya sifat basariyah, budaknya nafsu. Akhirnya jangan heran muncul riya, takabur, hasud, dan lain sebagainya. Manakala kita orang kaya, pasti rumongso kita itu kaya. Lalai hati ini terhadap Allah yang maha memiliki. Itu pasti, Pak. Manakala kita ahli ibadah al-ubad, kita pasti merasa lebih baik daripada orang lain yang tidak patek kelihatan ibadahnya. Itu pasti. Manakala kita menjadi orang alim, mesti merasa lebih pandai dan membodohkan orang lain. Ini tetanda kalau ruhaniyah kita menjadi budaknya hawa nafsu. Yang menjadi alasan yang tidak bisa dibantah
mengapa iblis tidak mau menjalankan perintah Allah bersujud terhadap Nabi Adam? Hanya satu, iblis itu merasa lebih baik. Makanya kalau dewi isin temen Pak, kalau nek ngaji nang di terus jenengan salami diambung, isin kalau asline, isin nang Allah kalau nih, estu, isin kalau nih. Sebab yang wajib iya kana butuh itu hanyalah Allah. Saya cuma hanya memohon pada Allah, tetapkanlah imanku untuk tidak merampas sifatmu ya Allah. Begitu aku. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bahaya loh Pak, bagi saya itu bahaya itu. Bahaya sekali. Bagi jenengan sih kalau sebatas jasmani tidak apa-apa, cuman bagi saya, kalau saya merasa lebih baik daripada jenengan, ini saya telah meninggalkan Allahku dan mengganti Allah yang lain. Allahku yang ahad saya tinggalkan, aku mencari Allahku yang akeh, yang banyak. Ini kekhawatiran saya. Ingat, Rasulullah pernah bersabda, besok umatku ngalami satu zaman di mana zaman itu koyoke akeh umat Islam tapi nggak ada kekuatan, seperti buai di tengah lautan. Nggak berbobot Pak. Karena apa? Takwanya itu kita masih bisa diombang-ambing oleh nafsu. Mohon maaf. Satu contoh saya di rumah ada pondok. Asalnya santri kula ribuan Pak, sekarang menjadi 3, nggak greges saya. Pada lari semuanya mencari pondok yang lebih baik. Kira-kira saya nggak greges Pak hati? Kita yang asalnya kaya Pak, punya pabrik, punya kapal, omset kita satu bulan itu tidak ratusan juta bahkan miliaran. Habis itu Allah memutar roda menjadi orang yang termiskin. Gak bunuh diri, kira-kira gak gantung diri ya kita. Takwa kita selalu diobok-obok oleh nafsu untuk mengalihkan terhadap kesenangan dunia. Padahal Allah sudah katakan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manakala kejiwaanmu itu dipengaruhi oleh kesenangan dunia tambah besar, itu akan menjadikan kelalaian hatimu terhadap Allah. Hal itu terjadi sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Jok sampai, jangan sampailah. Bapak Ibu hadirin, nah, sifat basariyah yang memunculkan nafsu nafsiyah dan amarah, dan nafsu nafsiyah itu memunculkan sifat-sifat yang dilarang oleh Allah, itu akan hangus manakala ruhaniyah kita itu terdidik kalih dinul haq. Misalkan iki ruh jadi di dalam diri ruh itu ada ini Pak. Tapi tatkala ruhaniyah kita terkuasai oleh nafsu atau sifat basirah yang munculnya lawamah dan mutmainnah, apa di situ yang terjadi?
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Mutmainnah itu kalimatnya itu memakai makna damai, jiwa yang damai. Jadi berbobot, Pak. Takwa sampai ini berbobot nantinya. Tidak seperti buai di lautan itu, tidak. Berbobot. Sehingga ketika saat dihadapkan kita jasmani tentang jatuhnya ekonomi, tentang jatuhnya image kita di tengah masyarakat, popularitas kita, kehormatan kita nyantai. Asalnya kita itu dipanggil orang yang baik, Pak. Mbok dijeluk kiai, mbok dijeluk apa. Terus ndelalah Allah memutar, dipanggil penjahat. Kira-kira bagaimana? Asalnya kita dipuja oleh masyarakat, sekarang terbalik, kita dibenci masyarakat. Kalau iman sampai ruhaniyah ini sudah terkuasai oleh sifat basiroh, tambah seneng sama ini, mboten buyar. Keteguhan iman sampai datang Allah bertambah kuat, Pak. Ingat Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam, pujaan masyarakat terhadap dirimu disebabkan karena hartamu, dikarenakan karena tekunnya ibadahmu secara jasmani, dikarenakan disebabkan karena jenengan iki golongan wong sing yang ditokohkan. Itu adalah racun yang mematikanmu. Kok iso, Pak? Maksudnya adalah pujaan kau, manakala kau dipuja, kau terbius dengan pujaan itu, imanmu itu di mata Allah mati. Bukan perkaranya masyarakat ini yang salah, tidak, kita sendiri akhirnya menjadi racun bagi kita. Racun iman ini akhirnya saya berbangga diri, Pak, tambah gede, ndas kula tambah besar, Pak, tambah suka. Bapak Ibu hadirin, terus bagaimana cara untuk membangun ruhaniyah kita sehingga ruhaniyah kita di hadapan Allah itu betul-betul salih lan solihah. Rasulullah sudah memberikan pengajaran di dalam surah Al-Anbiya terkait tauhid la ilaha illa ana. Begini, Pak, 25 ayati, tolong dikoreksi nanti kalau salah diingatkan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kau, termasuk dirimu, harus menerima inti wahyuku. Apa inti wahyu? Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, ajaklah semua umatmu untuk menyembah aku. Kan gini, Pak, di dalam Al-Quran kan adalah ilaha illallah. Langatan nggih? Adalah ilaha illa huwa, adalah ilaha illa anta, ada la ilaha illa ana.
aku. Bahasa ana itu adalah aku. Muhammad, didiken ruhania umatmu untuk mengenal aku. Niki paling tinggi, Pak. Ya. Cara tauhid itu paling puncak. Niki tingkatan makrifat. Sing anta tingkatan hakikat. Munculnya anta dzikir sirul asror, munculnya ana dzikir fana'u dzikri. Munculnya tauhid la ilaha illallah itu adalah jahri, munculnya huwa tauhid la ilaha illallah itu sirri atau khofi. Iki di syariat dan di thariqah sudah ada. Cuman belum diurai, belum digubah. La ilaha illa anta, zikirnya itu apa? Saya beranikan diri, Pak, karena itu sudah perintah. Kalau di belakang anak itu tidak ada kalimat fa'budun, Pak, saya tidak akan pernah menyampaikan. Oleh karena ada fa'budun, ajakan nyembah terhadap aku, baru Pak saya berani untuk menyampaikan hal ini di tengah masyarakat. Sekalipun dulu tahun 2007 pernah saya mengalami diusir dari kampung saya yang dimotori oleh ahli kitab. Dianggapnya ajaran yang kami sampaikan ini sesat, dzalika dhalalatun, katanya gitu. Saya belajar untuk meniru Rasulullah, tidak saya tinggalkan kaum itu. Alhamdulillah sampai sekarang ahli kitab menjadi satu desa, menjadi satu kampung, menjadi pengikut saya. Dan mengapa sampai saya dijadikan kepala desa? Ini entah, kalau waktu itu saya tinggalkan, aku nggak tahu, Pak. Mungkin tidak ubahnya seperti Nabi Yunus, dimplok iwak gede. Entah iwak gede iku rondo lemu apa ya apa, saya tidak tahu. Allah ya karim. Bapak Ibu hadirin, terus di dalam ajaran Rasulullah di tauhid la ilaha illa anta itu isinya apa? Tolong kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 256 dan 57. 256 257. Al-Baqarah 256 dengan 257. Disitulah jenengan nanti akan mengerti tentang habl, hubungan tali ruh dengan Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbi, mohon maaf, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Yang disebut memegang teguh tali Allah adalah barang siapa yang meninggalkan ruhaniyahnya niki terhadap perkara selain Allah yang sudah kadung kita cintai, Pak. Apa perkara selain Allah? Mohon maaf, Pak nggih. Ini sudah tidak rahasia umum. Siapa manusia siapa dimanapun pasti pengen masuk surga lah gitu nih. Surga itu makhluk, nombadan makhluk. Kita suka, Pak, masuk surga, Pak. Kita nggak suka masuk neraka. Itu manusiawi ya, nggak salah. Kita suka, Pak, menjadi orang yang kaya. Kita nggak suka menjadi orang miskin.
Itu rasio, gak salah. Kita suka Pak mempunyai istri yang istri itu sholihah atau istilahnya itu menganut kita. Kita nggak suka melihat istri itu nggak nganut kita lah gitu tuh. Kalau kita seorang istri, kita suka Pak suami itu nggak nikah lagi lah gitu nggih Bu, terus nggih. Udah Bapak Ibu, sukanya jasmania terhadap apapun bentuknya itu mesti yang enak-enak. Kita tidak tahu ini ada unsur kepentingan nafsu dalam diri kita. Kita nggak tahu. Lah, itu ruhania harus tinggalkan. Artinya itu urusan Allah, biar Allah sendiri aja. Yang penting bagaimana kita itu bisa takarrub, menghadap dan bertemu Allah, itu ada, sudah cukup. Wa may yakfur, dan barang siapa meninggalkan bitaghut. Bitaghut iki dimaknani perkara selain Allah dalam hati yang sudah kadung cintai. Nah, yang sudah kadung masuk bagaimana Pak? Harus dibersihkan. Dengan cara bagaimana? Itulah fungsi daripada zikir. Barang siapa yang sudah berani mau meninggalkan cintanya ruh terhadap selain Allah yang sudah kadung masuk dan sudah hilang, wa yu'min billah, dia pasti akan imannya hanya pada Allah atau cintanya hanya pada Allah, umpama ketemu hanya pada Allah. Ini kalau berani mau meninggalkan selain Allah ruhaniyah kita. Dengan cara bagaimana Pak? Surat Al-Baqarah ini tidak disebutkan habelnya itu yang mana, cuman dijelaskan fungsinya. Apa fungsinya? Habel itu, tali itu, yaitu meninggalkan perkara selain Allah. Setelah itu baru bertemu Allah. Ini satu paralel dengan surah Ali Imran tadi ayat 31. Barang siapa, wahai umat, apabila kau ingin cintamu diterima Allah, ikuti aku. Bila mana kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima Allah, karena kau telah melepas cintani ruhaniyahmu terhadap selain Allah. Jadi perkara selain Allah di dalam diri kita itu Bapak Ibu sudah habis. Yang ada hanyalah Allah. Botenangela, tidak sulit, tidak. Bagi mereka yang betul-betul menginginkan untuk bertemu Allah. Bahkan kemarin saya singgung surat Al-Ankabut ayat 5. Ini nggak main-main Pak. Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang punya keinginan bertemu Allah, Allah pasti ini Pak, pasti bahasanya akan mengagendakan waktu yang tertentu, pasti akan ditemui, pasti Pak. Tinggal pertanyaannya, kita mau mengikuti Rasulullah atau tidak, hanya itu. Terus bagaimana kesalahan ruhaniyah saya yang sudah bercinta terhadap selain Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni Pak
sebab innallaha ghafurur rahim. Terus bagaimana caranya kita menghanguskan cintanya ruh yang tadinya sudah kelet pada istri, pada anak, pada harta benda? Bagaimana? Kalau jenengan mau, ini tak jamin. Karena Allah jamin. Saya menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah terhadap saya. Pasti akan bisa. Caranya bagaimana? Udah. Ikuti Rasulullah di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Sibukkanlah ruhaniyahmu dengan zikir yang dilahirkan la ilaha illa anta wa ana untuk menuju wa ana. Apa yang muncul dari zikir la ilaha illa anta itu? Itulah Bapak Ibu yang kami sebut adzikru bisiril asrar. Zikir yang sudah tidak mengucap baik lisan maupun hati tentang Allah. Tidak. Zikir yang di situ jenengan hanya diam. Tapi di dalam kediamannya itu ada 3 tahap yang harus kita alami. Apa? Su'aul basiroh. Pertama, dalam hati jenengan ditekankan untuk beriman hanya pada Allah, hidup yang segala-galanya, baik yang menghendaki, menguasai, memperani, semua apapun, baik dalam diri jenengan maupun di luar diri panjenengan. Jenengan harus merasakan, mengimani hanya hidup itu yang segala-galanya. Contoh ini. Sampean mendengarkan tausiah ini. Dilarang ruhaniyah jenengan iku beriman yang bisa menyampaikan tausiah ini seongkok makhluk namanya mukhlason. Nggak boleh. Karena saya juga manusia. Sifatnya manusia itu bertolak belakang dengan sifatnya Allah. Allah hidup, sifatnya mukhlason bongko. Ngerti bongko nggih? Maut. Bahasa Madura ini no, mate. Mukhlason makhluk mate. Allah hidup. Napa hidupnya? Odi. Allah odi, mukhlason mate. Jelas nggih? Jelas. Maksud su'aul basirah di dalam zikir sirul asr, Pak, menekankan ruhaniyah sampai hanya beriman Allah yang berperan, bukan makhluk. Inilah kedudukan hakikat untuk mengesahkan Allah. Nah, kedudukan manusia tadi, kedudukan manusia tadi ada hamba, ada Gusti. Kalau ini sampai harus mengahadkan Allah, mengesahkan Allah dalam seluruh makhluk yang terjadi di dunia ini. Sikon hanya hidup atau Allah yang berkuasa. Udah, ini dengan rasa hati, sadar diri, menyadari lewat rasa iman hanya Allah hidup itu yang berperan.
Ketika mudahnya muncul rasa di dalam hati jenengan ini karena didorong zikir sir yang dilahirkan la ilaha illallah, mengapa ini tidak dilakukan? Artinya hati jenengan terus berucaplah Allahu Allah, Allah, sambil ruhaniyah jenengan yakin merasakan hidup itulah yang segala-galanya. Ini fungsinya Su'aul Basyirah adalah menghapus iman jenengan kali kula ruhaniyah ini yang tadinya ada selain Allah yang berperan. Aku yakin yang tausiah itu mukhlason makhluk. Lah ini nanti dihapus. Jenengan yang tadinya Allahu Akbar sholat merasa diri kita yang bisa bergerak, diri kita yang bisa segala-galanya. Nanti iman yang seperti itu dihapus Allah, menjadi di dalam iman hati sampean hanya karena hidup ini segala-galanya yang berperan dan segala-galanya. Inilah cara kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat yang khusyuk seperti ini. Coba dipraktekkan. Sibukkanlah hati dengan rasa iman hanya hidup yang berperan ketika saat sholat. Jangan sibuk kita itu membangun jasmani. Mohon maaf, boleh-boleh saja membangun jasmani, wajib. Makharujil hurufnya kudu benar, Fatihahnya lagi itu toh. Gerakannya itu secara syariat. Tapi manakala kau tidak sibuk membangun rohaniyahmu, mohon maaf, sholat kita pasti akan dijerumuskan oleh nafsu rohaniyah kita. Akhirnya ingat pada selain Allah. Tapi kalau kita bangun dengan bentuk menyibukkan hati berzikir pada Allah itu tadi, aku yakin sholat sampean akan bermutu. Aktivitas sampean kali kula di luar sholat pun juga bermutu, karena mengikuti Rasulullah di dalam surah Al-Insan ayat 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, pagi sampai sore, wa minal lail, malam juga begitu. Rasulullah itu ruhaniyahnya, hatinya sibuk selalu berzikir pada Allah. Ini Pak. Nah, zikir yang bisa mencapai tembus terhadap yang memiliki nama Allah, berangkatnya dari zikir sirul asrar di Su'aul Basyirah menuju Ainul Basyirah. Apa Ainul Basyirah? Makrifat Allah. Ruhaniyah sudah dijanjikan Allah bertemu terhadap Allah. Tetanda bertemu apabila la yarawna li anfusihim syai'an. Diri kita Pak ya, diri kita sudah tidak merasa kalau sholat itu sholat kita. Terus melihat makhluk yang lainnya, diri kita sudah tidak yakin munculnya sumber perkara itu dari makhluk, sudah tidak ada. Ini tertanda kalau ruhaniyah itu sudah sampai pada Allah. Laksana air hujan turun ke lautan, sudah sampai ke lautan, nama air hujan hilang badan. Hilang. Ruhaniyah jenengan hilang. Nama makhluk hilang. Inilah yang kumaksud kedudukan makhluk dan kedudukan Allah. Manakala kau bisa melepaskan sifat basyariyah atau keakuan hamba, maka mohon maaf, Anda ini yang dikatakan arifun, hamba yang sudah sampai makrifat pada Allah. Inilah kesempurnaan Islam. Bapak Ibu, kalau sudah di Ainul Basyirah, maka otomatis Allah katakan, di situ dikatakan hakul basyirah, sudah benar sodakta,
Ya abdi sodakta, sudah benar, sudah betul keimananmu, hanya keesaan padaku, itu kata Allah. Sodakta, sodakta, udah benar, sudah benar. Akhirnya dengan sendirinya Anda akan menemukan zikir yang keempat, fana'u zikri, yang muncul dari la ilaha illa ana. Maka penyembahan jenengan itu benar-benar terhadap aku. Paham? La ilaha illa ana, aku Allah. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud membangun ruhaniah. Bahkan W.R. Supratman aja sudah mengatakan, bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu untuk Indonesia Raya. Esa Indonesia Raya itu esa maksudnya. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal kita beragama mestinya kita itu makrifat Allah. Cuman mengapa ajaran ini di tengah masyarakat ditutup-tutupi? Ini yang saya tidak habis pikir, Pak. Entah itu yang salah siapa, saya juga tidak tahu. Hak, wallahi ini ajaran Rasulullah. Mengapa disembunyikan? Terus sebab apa ini disembunyikan? Saya juga tidak tahu apa alasannya mereka itu. Saya tidak tahu, Pak. Cuman apa mungkin, bahasa kinayah saya, orang buta bisa menuntun orang buta menuju sampai tujuan. Bahasa kinayah saya seperti itu. Mengapa kita dijadikan orang buta? Mengapa kita disebut orang buta? Karena ruhaniah kita, ainul basiro, itu dibutakan oleh Allah lewat nafsu yang ada pada diri saya. Karena kita itu sami'na wa atokna terhadap nafsu. Makanya Allah mengutus utusannya Muhammad membawa dinul haq ini. Akhirnya diteruskan Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau kau sudah memegang tali Allah, mengikuti aku, mengikuti Muhammad, bahasanya otomatis Allah itu jadi imammu. Kalau Allah itu menjadi imammu semata, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kau akan dimasukkan tempat yang terang benerang. Maksudnya apa? Jenengan dibebaskan dari perbudakan hawa nafsu, akhirnya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ayat itu diteruskan, barang siapa yang menjadikan nafsu sebagai imamnya, mengikuti nafsu itu, kebalikannya. Sing gelap tambah gelap, nggak pernah menemukan padang. Minan nur ila dzulumat, di kahanan gelap. Tergantung kita memilih siapa. Apakah nafsu jadi imam kita? Apakah Allah menjadi imam kita? Tergantung kita masing-masing. Saya katakan orang yang menjadikan Allah sebagai imamnya, mesti orang itu mengikuti Rasulullah secara sempurna. Tidak syariatnya saja, tetapi juga hakikatnya sampai makrifat Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang dimaksud kedudukan Allah ini adalah dalam kurung keesaan.
jenengan bisa sampai keesaan. Manakala jenengan ini sudah bisa kembali kepada Allah. Sebetulnya Pak, ruhaniyah kita itu minggat dari Allah. Dulu sebelum ketika di kandungan sampai akil balik, kita selalu bersama Allah. Ruhaniyah kita. Makanya anak kecil yang belum balik ketika meninggal kan dijamin surganya lagi itu Pak ya. Dijamin. Rasulullah memberikan hadis seperti itu. Karena apa? Ruhaniyah kita masih putih, masih bersih, masih fitrah, tidak kecampuran urusan dunia. Lah, kemudian kita masuk pada masa dewasa, masa akil balik, baru kita ninggalkan Allah, ruhaniyah kita bercinta kepada dunia. Ini namanya cara lagu iku Sri Minggat. Ya, kan ada lagu Sri Minggat Pak ya, Sri Minggat. Tapi endingnya lagu itu ndang Balio Sri lah ngoten nggih. Balio artinya wad'u ila rabbik. Lewat ajan Rasulullah, kembalilah kau pada Allah. Ruhaniyah kembali Pak. Jadi jenengan diperintahkan membangun ruhaniyah ini dengan cara jenengan berzikir terus pagi sampai malam sampai pagi. Walaupun jasmani kerja Pak, silakan berzikir semampu jenengan. Lah zikir sing saya maksud adalah sirul asrar ini. Manakala sirul asrar ketika saat su'aul basyirah merasakan mengimani semuanya itu Allah, didorong dengan zikir sirri, zikir khafi, Allah lewat napas, dorong lewat iku rapopo. Nanti seiring dengan berjalannya waktu pensucian ruhaniyah dari perkara selain Allah, Allah akan masukkan sampean di dalam ainul basyirah, hakul basyirah, baru fana'u dzikri pun sampai. Kalau sudah sampai di situ, Allah masih memetak-metak ruhaniyah itu. Ada yang ruhaniyah itu makrifatnya pada Allah, ini sudah jadi kekasih Allah Pak. Sedikit sekali dalam 24 jam. Ada yang lebih banyak, ada yang terus menerus tanpa ada henti-hentinya. Itu lah, kita nggak bisa memilih, hanya Allah yang bisa memproses ini. Cukup bagi kita melaksanakan pembangunan ruhaniyah dengan bentuk selalu berzikir. Bapak Ibu hadirin, itulah mungkin apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan kedudukan makhluk manusia kita dengan Allah. Artinya kita diproses dari syariat sampai ke makrifat. Sejarah mengatakan Nabi Musa ketika, mohon maaf, ketika berpisah dengan Nabi Khidir hanya satu alasannya, apa? Membantah. Ketika beliau memberikan pengajaran yang ada di ruhaniyah, beliau membantah, gak sabar. Terjadi 3 kali, ya tak? Inilah maksudnya air tawar itu syariat, air asin itu hakikat makrifat. Bertemu. Kalau sudah ketemu ini berarti tertanda Anda sudah ketemu Nabi Khidir. Hati jenengan kalau sudah menerima ajaran dinul haq, berarti Anda ketemu Nabi Khidir. Ini pun dipandang dari sisi syariat loh Pak ya. Nggak bisa sampean memandang dari sisi hakikat. Apa sisi hakikat? Khidir hadir Pak. Hidayah Allah sudah masuk di dalam jenengan.
Tapi tidak semuanya, Pak. Ada yang menolak loh. Menolak. Contoh Nabi Musa pada saat itu menolak. Protes terus terhadap Nabi Khidir. Pertama dihadapkan ketika beliau itu membocorkan perahu. Oke? Perahunya orang kampung untuk disuruh untuk menghantarkan atau nyebrang tengah laut, dibocori, otomatis kan tenggelam, Pak ya. Mengapa? Artinya gini, Pak, ajaran dinul haq ini jangan diterima akal, harus kau terima dengan hati iman. Kalau kau terima akal, mana yang tidak masuk di akal hukum salah, mesti gitu, Pak, mesti disalahkan. Nabi Khidir membocori perahu miturut hukum syariat salah mboten? Salah. Gitu? Salah karena ini 170 pasalnya. Merusak barang orang lain. Gus kok apal? Ya aku mereka tahu kena Yohan. Masuk 3 tahun Pak, aku di penjara. Jadi kok umpama zaman nih Nabi Khidir ada KUHP, masuklah Nabi Khidir ke penjara 3 tahun. Bapak Ibu harus dengan hati iman, dengan rasa. Kalau dengan iman mesti tidak melihat Khidirnya sebagai makhluk, tapi melihat hidup siapa yang membocorkan, dan ini pasti punya rencana. Allah pasti punya rencana. Akhirnya gak protes, Pak. Mohon maaf, Senin tanggal berapa itu saya ke Jakarta itu, Pak, tentang masalah Kades njaluk minta 3 tahun lagi nih loh, yang 6 tahun, ingat nggih? Jadi sak pulau Jawa dan Bali itu berangkat ke Jakarta. Mojokerto termasuk saya harus ikut. Sedikit aja aku tak cerita. Sebelum sampai di Semarang, jenenge Kades itu nek gak bisa sapi mboten purun. Kula nggih manut mawon. Sebelum Semarang itu ada jalan turun terus naik itu. Daerah mana itu? Salatiga. Wis duka niku. Bonggel nggih. Lah. Miturut kehendak Allah. Berarti buku catatan nggih. Bis yang kutumpangi itu pasti akan gelundung di situ. Melihat rasio cuaca itu hujan, kan mudah Pak ya, mudah selip lah gitu toh. Tetapi mengapa bis nyar yo bagus semuanya di daerah Sragen itu dimacetkan Allah. Bis saya itu namanya pompa solar baru itu gak fungsi, akhirnya tidak bisa berjalan. Satu. Kedua, bis itu masih baru lah, nggak ada sabuknya Pak ya. Ada? Nggak ada. Nggak ada sabuknya. Perasaan saya loh nggak ada sabuknya. Tapi mengapa Allah menyuruh saya berangkat disuruh membawa sabuk? Saya nggak punya sabuk Pak. Saya kepala desa itu damel rafia nih kalau tancang lah podo mawon toh. Ternyata ada tas ya yang panjang. Saya ketok Pak.
Saya manut aja. Ada apa ini kok saya disuruh membawa sapu? Terus sapu itu saya umpetkan di kursi. Apabila gelundung kan nggak jatuh toh Pak. Yang diudek itu kan yang tidak pakai sapu. Kasyafe Allah buka. Pasti nanti menurut hitungan Allah ya, kehendak Allah pasti nanti di punti tadi gombel lah, pasti niki kecelakaan. Tapi saya tidak dikasih tahu meninggal semuanya atau enggak. Bisa mengukur sampai akal toh. Melihat seperti itu, saya sendiri menyalahi aturan terhadap Allah, gak punya etika. Apa? Gak punya etika. Saya memohon pada Allah, ya Allah selamatkan lah gitu. Secara syariat nggak apa-apa Pak ya. Tapi secara hakikat saya salah. Tapi ada konsekuensi terhadap saya secara pribadi dari Allah nanti. Ternyata di Sragen bis itu di pompa apa namanya? Solar itu nggak fungsi. Kalau akal nggak masuk akal menurut teknisinya. Tapi mengapa ini terjadi? Saya diam aja. Coba Pak panjenengan, apalagi sebagai kepala desa ya. Ketika saat jenengan di tengah apa namanya? Tol. Macet 5 jam, ngamuk-ngamuk betul. Warung nggak ada. Jauh dari kamar mandi, di tengah-tengah tol masa ada, kecuali ke area Pak ya, ada rest area, indah Pak itu. Namanya kepala desa, sungguh ini metu kabeh Pak. Saya berkata, dulur, aku yakin supirnya gak kepingin gini, gitu Pak ya. Jenengan yo gak kepingin, tapi opo Gusti Allah menghendaki ini, coba angen-angen. Itu agak sadar. Aku kasihan supirnya Pak. Coba sewit ya. Akhirnya minta ganti bis. Akhirnya PO itu membawa bis lagi Pak. Saya akan kelonggian. Kan tekor akhirnya PO gitu. Akhirnya beliaunya teknisinya memberikan pilihan kepada kita, didandani 10 menit selesai bis yang rusak tadi, atau kita pindah bis yang baru ini. Semua mengatakan pindah aja, hanya saya sendiri yang tidak mau. Kalau sampai berangkat bawa bis sendiri silahkan, saya nggak jadi berangkat ke Jakarta, saya ikut pulang. Berhubung teman-teman itu melihat saya, akhirnya ikut saya. 15 menit selesai, terus bis itu kena, berangkatlah kita. Akhirnya alhamdulillah di tempat yang saya dengan maksud tadi tidak terjadi apa-apa. Saya sujud syukur langsung. Tapi konsekuensi saya pulang tertinggal bis. Lari kira-kira 1 kilo Pak. Sebab apa? Gini, jamaah di Jakarta itu ngebel saya, Gus pakai pesawat, saya pesankan lah gitu lah. Saya kira duhur sudah pulang, padahal kita duhur pulang sudah habis. Ternyata adanya pesawat jam 7 malam. Saya sudah berhubung sudah ditinggal. Akhirnya saya telepon kepada jamaah, jangan aku tak ikut bis saja. Jam 7 malam lagi berangkat. Kayak sendirian saya di hotel. Akhirnya saya lari Pak. Untung di Jakarta macet. Jadi saya bisa menutupi. Jadi seperti polisi pendidikan saya. Di sini bawa tas ransel, lari. Satu. Kedua, ketika pulang, HP saya 2 ditinggalkan Allah di bis itu. Akhirnya saya paginya harus berangkat ke PO-nya ada di Kediri, ke sana Pak. Ya sudah, ini konsekuensi saya. Atas dasar saya memohon pada Allah supaya diselamatkan teman-teman kepala.
Pulangnya saya kasih tahu Pak kepada seluruh kepala desa proses ini tadi. Akhirnya nangis minta maaf. Saya suruh minta maaf langsung sopir. Mas apa itu? Akhirnya minta maaf. Disitulah artinya semua apa yang Allah berikan terhadap kita, walaupun tidak mungkin enak diterima secara manusiawiah, jangan kemalan protes. Masukkan di dalam hati, Pak, berarti iman. Kalau sudah dimasuk di iman, pasti melihat Allahnya yang berkehendak. Itu loh, nanti kita amarah tidak muncul, Pak. Muring-muring tidak muncul. Apa muring-muring itu? Marah-marah. Ngeroweng bahasa sini. Ngamuk tidak muncul, Pak. Sebab kadang-kadang munculnya nafsu amarah pada hati kita. Bisa juga karena suami, bisa juga karena istri, anak, pekerjaan yang gak cocok. Kadang-kadang muncul, Pak, ya. Tapi sadarkah kau di situ ada Allah? Lah inilah. Sehingga Nabi Musa ditegur oleh Nabi Khidir. Musa, kamu telah melanggar batas. Apa? Protes. Udah, pisah kita. Beliau Nabi Musa minta permohonan untuk diizinkan mengikuti terus. Oke, tak kasih pelajaran. Ini tambah ekstrim, Pak. Ketemu anak kecil, dibunuh. Nah, secara syariat salah betul? Salah. Akhirnya ruhaniyah kita itu protes, Pak. Protes. Mohon maaf, Pak. Sampai jalan-jalan ke Surabaya, di sana ada lokalisasi namanya Doli. Doli, ya. Ini se-ASEAN, Pak, besarnya se-ASEAN. Yang sekarang memang sudah ditutup, Pak, ya, dulu. Kita menemukan orang, perempuan dan laki-laki berbuat di situ yang tidak ada ikatan suami istri. Syariat mengatakan apa? Salah, Pak. Salah. Benar miturut syariat. Benar miturut Nabi Musa. Ketika terjadian pertama dan kedua. Tapi kalau kita tarik ke hakikat, ruhaniyah kita dengan iman menerima, apa bisa semua itu terjadi tidak karena Allah? Nggak bisa, Pak. Walillahil masyriq wal maghrib. Wetan mana sana? Bingung saya. Walillahil masyriq wal maghrib. Walillah, tetap itu kepunyaan Allah. Tetap semuanya makhluk, apapun langit dan bumi, yang menggerakkan itu Allah, yang berkuasa itu Allah. Artinya tanpa Allah tidak bisa bergerak. Ketika kita dihadapkan maksiat, bagaimana ini? Itu tadi maksiat, Pak. Ya tinggal kita melihat dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat tetap salah. Tapi kacamata hakikat, ruhaniyah, iman ini, mosok sih Allah salah? Hah? Ini iman yang sudah kebangun loh, Pak, ya. Iman kalau sudah kebangun, nggak gampang menyalahkan orang. Estu. Tapi iman ini tidak kebangun, rohaninya. Mesti kalau tidak cocok syariati, salah. Jangankan gak cocok, khilaf pun dianggap salah. Khilaf nih loh, beda pendapat. Yang pakai kunut menyalahkan yang tidak pakai kunut. Yang pakai tahlil menyalahkan yang tidak pakai tahlil. Begitu sebaliknya. Terus aku tanya, hai umat, sampai kapan kau bertengkar seperti ini? Sementara ruhaniyahmu ditunggu kematian. Wahai ulama, ajari umat kita untuk bersaudara. Jangan dibenturkan
kami ini S2 ajaklah untuk bersatu. Caranya bagaimana? Ajarkan kami sebagai umatmu pendidikan ruhaniyah kepada Allah. Saya serukan kepada para alim, tabi'in, tolong ajari kami tentang masalah ruhaniyah pada Allah. Jangan benturkan kami dari satu umat terhadap umat yang lain, dari pendapat satu terhadap pendapat yang lain. Jangan. Tolong, please. Tahu please ya? Kalau sudah please itu memohon dengan sangat loh Pak ya. Please, kami umat menengah ke bawah jangan dibenturkan lewat partai, lewat apapun, lewat akidah, lewat apa. Jangan, tolong ajaklah kami bersatu untuk ruhaniyah kita kepada Allah. Sebab kami ini ditunggu kematian. Siapa yang bertanggung jawab nanti? Siapa yang bertanggung jawab, Pak? Kalau kita kembali kepada Allah, kita tidak tahu jalan kembali. Siapa yang bertanggung jawab? Tolong sekali lagi, wahai pemimpin-pemimpin kami, khususnya yang ada di umaro atau ulama, jangan pecah kami. Persatukanlah kami untuk menuju pada Allah. Begitu ya yang kumaksud. Habis terjadi 3 kali bangun pagar, dikasih tahu Nabi Musa, sudah 3 kali kau protes terhadapku. Yang 3 kali yang terakhir kan ketika masuk kampung minta dijamu tapi tidak dijamu oleh kampung. Mengapa kalau dijamu Musa? Merasa dia Rasul, merasa dia Nabi, merasa dia orang terpandang. Tekoyo kasih jajan, sambut lah gitu toh. Ini gak disambut, dongkol hatinya. Hatinya Musa dongkol. Terus melihat pagar. Bahasa Indonesia pagar ya Pak? Pagar. Ini mau roboh. Lah, Nabi Khidir mengajak Musa, ayo dibangun, ini mau roboh. Jawabannya bagaimana? Mana mungkin saya mau, wong kaumnya aja tidak menghormat padaku. Ini Pak, gegara Musa ini terlalu gede ilmu syariate, ilmu hakikatnya nggak ada sama sekali, menolak. Betul. Apa yang terjadi? Perpisahan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Anda tidak akan pernah bisa menerima ajaran rohaniyah saya manakala Anda tidak melepaskan atribut-atribut panjenengan. Rumangsa dadi wong sugih, wong pinter, wong alim, nggak akan bisa. S2. Sebab ajaran dinul haq ini harus diterima ruhaniyah, bukan akliyah. Harus dengan hati iman, bukan dengan akal. Kalau Anda terima dengan akal, dongkolah kau. Gitu Pak. Kita akan dongkol dalam hati. Itu pasti Pak. Akhirnya mengadakan satu perdebatan dan lain sebagainya. Sekali lagi, ilmu dinul haq itu tidak diperdebatkan, tetapi diterima, dipahami, lantas dilakukan. Kalau sifatnya itu didialogkan, monggo. Kalau didebatkan, nggak boleh. Bapak Ibu, mungkin itu sejarah sedikit yang bisa kami sampaikan. Tapi terakhir, Nabi Musa akan menjadi kekasihnya manakala dia mau berangkat ke Gunung Turisina dan menerima wahyu Allah, baru dia disebut sebagai kekasih Allah. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan.